Baik, selanjutnya kami mempersilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materi pengantarnya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mendalami atau mentadabburi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq, yang maha lembut. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq kita tidak dapatkan di dalam Al-Quran secara tekstual. Namun kita dapatkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui dalam bab asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah kecuali apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, ya, atau lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada salah seorang Yahudi meminta izin untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang Yahudi ini memberikan atau menyapa Nabi kita SAW dengan sapaan yang menghina. Dia mengatakan, Assalamu alaikum, ya, atau assalamu alaika. Orang Yahudi mengatakan assalamu alaika, kematianlah atau kecelakaanlah untukmu. Faqultu bal alaikumussamu wal la'na. Maka Aisyah radhiyallahu anha saat itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan sapaan tersebut. Aisyah pun menjawab, bal alaikumussamu wal la'nah. Ya. Bahkan atau justru atas kematian atas kalian, demikian pula laknat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Rasulullah SAW menanggapi Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan fil amri kulli, dalam segala hal. Qultu awalam tasma' ma qalu. Maka Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, ya, apakah engkau tidak mendengar apa yang dia ucapkan? Nabi pun SAW menjawab, ya, qultu wa alaikum. Ya, aku kan sudah mengatakan wa alaikum untukmu juga, tidak perlu ditambah-tambah seperti itu. Ya, dalam maknanya ya. Ini dari hadis inilah ditetapkan bahwasannya di antara salah satu nama Allah Ar-Rafiq. Ya, Ar-Rafiq yang maha lembut. Nah, di sini ada 3 hal yang penting yang bisa kita ambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala maha lembut, tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa dalam menciptakan kita dan alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari. Padahal Allah mampu, kuasa, ya, innama
Ya, amruhu idza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Sekejap, bahkan kurang daripada itu langsung bisa jadi. Tapi Allah ingin mengajarkan kita at-ta'anni, ya, agar tidak tergesa-gesa pada semua hal itu. Allah menciptakan kita tidak langsung kita jadi manusia seperti ini, menjadi besar seperti tidak. Dimulai dengan air mani, ya, bertemu dengan ya sel telur, segumpal mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian ya ada tulang, ada daging, sehingga kita dilahirkan lewat ibu kita. Nah, ini menunjukkan Allah ingin mengajari kita bahwasannya dalam melakukan sesuatu itu harus hati-hati. Harus ya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Walaupun tentunya Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa tapi ingin mengajarkan kita agar kita bertahap dalam sesuatu. Bertahap, tidak tergesa-gesa. Nah, ini hal yang pertama. Makanya dalam belajar pun juga demikian. Ada namanya kelas 1, kelas 2, mustawayat, ada semester 1 sampai seterusnya. Tidak mungkin ya bayi yang baru lahir itu langsung diberikan jagung misalnya. Ya. Itu perlu tahapan-tahapan. Perlu tahapan-tahapan. Dalam belajar, dalam segala hal kita perlu berhati-hati. Lianna al-ajalata minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Ya. Begitupun dalam kendaraan juga. Ya, kalau misalnya ya kita tergesa-gesa, boleh jadi hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Ya, dalam segala hal kita dianjurkan untuk perlahan-lahan. Ketika juga menghadapi ujian misalnya bagi mahasiswa atau siapapun dia, jangan hanya belajar pada ya sistem semalam, itu kan tidak bagus hasilnya. Artinya belajar bertahap-tahap. Semuanya bertahap. Kita saja membuat kue misalnya, ya membuat masakan, itu kan tidak boleh kita tergesa-gesa, akan rusak nanti hasilnya. Nah, ini sebagai pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari nama Allah SWT Ar-Rafiq, yang maha lembut, yang perlahan-lahan, ya. Allah Subhanahu wa taala maha sayang kepada hambanya, maha lembut kepada hambanya, sehingga dalam pensyariatan pun Allah bertahap kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syariat ini, ya ibadah-ibadah itu tidak sekaligus. Salat, ya kan? Zakat, puasa, haji, itu kan bertahap semuanya. Ya, sebelum ya ketika masa-masa Patra Makkah itu, ya Makkiyah, sebelum hijrah itu kan hanya sholat. Ya, secara umum sholat. Ya. Walaupun nanti ada kata zakat. Sholat yang lebih diutamakan saat itu. Bahkan Nabi kita SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, bahwasanya engkau akan mendatangi ahlu kitab, maka yang pertama kali engkau dakwakan adalah tauhid. Syahadat la ilaha illallah. Kemudian kalau mereka sudah paham itu, lakukan fa'alimu annallahu kataba ala ya atau farada alaihi, Allah mewajibkan kepada mereka khusus salawat. Itu perlahan, semua perlahan. Dan menunjukkan rahmat Allah, kelembutan Allah, sayangnya Allah kepada hambanya, ya, dalam masalah pensyariatan ini. Dan Allah tidak membebani hambanya kecuali yang disanggupi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Salat misalnya, ya, itu kan ada kemudahan-kemudahan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW. Ya, kalau kita tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, berbaring. Nah, ini menunjukkan sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tapi Allah tetap memberikan kemudahan. Kalau kita bandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain, puasa, kalau tidak mampu dilakukan bisa diganti dengan qada misalnya. Atau bisa fidyah kalau memang sama sekali tidak mampu melakukan. Tapi kalau sholat, itu sama sekali tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa ditunda-tunda. Harus dilaksanakan bagaimanapun kondisi kita.
Ini kelembutan dari Allah SWT. Allah tidak ingin membebani hambanya di luar kemampuan kita. Memberikan kemudahan-kemudahan ketika safar kita bisa mengqasar salat. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dalam keadaan darurat, ya, di hutan misalnya tidak ada makanan kecuali ada babi, ya, pamanit turra ghaira bagin wala adin fala itsma alai. Kalau dia tidak makan dia akan mati, maka boleh dalam keadaan darurat seperti itu. Itu pun sekedarnya saja. Ini kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini juga ya tidak kalah pentingnya, ketika kita mendalami, menghayati nama Allah Ar-Rafiq yang maha lembut. Allah Subhanahu wa taala tidak tergesa-gesa dalam menghukum hambanya. Allah tahu, ya, Allah tahu bahwasanya kita akan melakukan kemungkaran. Sebelum kita melakukan kemaksiatan, Allah tahu itu. Ya, Allah lebih kuasa daripada CCTV manusia. Sebelum kita berucap, sebelum kita melakukan kemungkaran, sebelum kita melakukan kemaksiatan, Allah tahu. Tapi Allah tidak langsung menghukum kita. Allah berikan tangguhan. Dan ketika kita sedang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, Allah tidak langsung. Ya, kebanyakan Allah tidak langsung menghukum kita. Walaupun ada yang langsung, tapi kebanyakan Allah tidak langsung menghukum kita. Mama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah terjadi musibah yang menimpa kalian kecuali karena dosa-dosamu sendiri. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan begitu banyak. Betul beda dengan kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Ketika seseorang melakukan kemungkaran atau sesuatu perbuatan yang buruk, langsung diviralkan. Begitu cepatnya dengan hitungan detik. Langsung viral. Namun Allah Maha Kuasa. Wa rabbuka, ya, dalam ayat disebutkan yang sering kita baca dalam surat Al-Kahfi, ya. Allah menyebutkan wa rabbuka, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan tidak hanya itu, Allah juga Subhanahu wa taala yang sangat luas rahmatnya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmati, ya, Allah Maha Pengampun dan memiliki rahmat yang begitu luas. Lau yu'akhidhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Seandainya Allah ingin mengazab kita, menghukum kita atas dosa-dosa kita secara langsung, maka Allah akan segerakan. Ballahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ilah. Namun Allah berikan tangguhan agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak viralkan dosa-dosa kita. Ingat, makanya harus kita muhasabah diri kita sendiri. Jangan kita sibukkan diri kita dengan melihat dosa-dosa orang lain. Apalagi kalau cuma itu berhubungan dengan dirinya sendiri, tidak memudaratkan orang lain. Justru kita harus sibukkan dengan dosa-dosa kita sendiri. Makanya di antara penjelasan para ulama kita, seorang hamba yang faqih adalah ketika dia lebih menyibukkan dirinya untuk mengingat dosa-dosanya dan memperbaiki dirinya, timbang ya terus membicarakan dosa-dosa orang lain, karena kita semua punya dosa. Ya, mungkin pada pertemuan yang lalu dibahas tentang bagaimana Allah yang menutupi dosa-dosa kita. Ini 3 hal yang penting, ya, berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq yang Maha Lembut, dan juga ketika kita punya masalah-masalah, ya, atau melihat musibah-musibah, terkadang kita mengadu kepada Allah, ya, dan mengatakan lutfuka ya Rabb, rifquka ya Rabb, ya Allah, ya kelembutanmu ya Allah kami inginkan. Dan Allah Maha Lembut, Allah Maha Lembut dan Maha, ya, memudahkan urusan-urusan kita.
Sebagai kesimpulan, hendaknya kita yang mengamalkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq ini dalam kehidupan kita, terus berusaha ya tidak tergesa-gesa dalam berbuat, dalam memvonis, dalam mengadakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus juga pelan-pelan, jangan tergesa-gesa dan pada semua keadaan. Dan yang kemudian adalah bagaimana kita ya berusaha ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Ya kalaulah orang-orang Nasrani yang mencela-cela Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Allah punya anak, namun setelah Allah memberikan ancaman berupa neraka, Allah masih mengatakan afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Ya, maukah mereka bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai hambanya yang muslim. La tayasu mir rahmatillah. Janganlah kalian ya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz. Saya mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan atas materi pengantarnya. Selanjutnya kita beralih ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi langsung kepada Ustadz, silahkan untuk raise hand. Dan bagi yang memiliki pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar di Zoom. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan yang diajukan oleh hamba Allah. Ustaz, bagaimana cara meyakini dan meyakinkan bahwa Allah itu menerima sholat dan ibadah kita? Apa tanda-tandanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja dan Nabi Ismail setelah membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Setelah mereka berdua membangun bangunan yang paling agung di dunia ini, mereka berdua adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, mereka adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan ibadah kami. Ini Rasul. Ya, makanya seorang beriman itu mengumpulkan dua hal. Jamaah baina ya al-ihsan wasyafaqah. Sebagaimana perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-mu'min jama'a bainal ihsani wasyafaqah. Orang yang beriman itu mengumpulkan antara perbuatan baik dan merasa khawatir jikalau amalannya tidak diterima. Sebaliknya orang munafik, al-munafik jama'a baina al-isaati wal aman. Orang munafik itu justru mengumpulkan keburukan dan rasa tidak khawatir, tidak takut dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan rasa takut dan harapan. Baina al-khaufi wal raghbah, antara takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berdoa kepada Allah. Makanya setiap melakukan ibadah kita katakan Rabbana taqabbal minna, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita selesai sholat misalnya, Rabbana taqabbal minna. Ya, kita sudah menyumbang misalnya, bersedekah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ya Allah. Harapan dan rasa takut, berharap kepada itu. Ya. Jadi masalah sah atau tidaknya kalau kita sudah melaksanakan rukun dan syaratnya, maka insya Allah sudah sah. Tapi masalah diterima atau tidaknya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Makanya kita berusaha menjadikan diri kita terus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa taala. Dan di antara kata ulama kita, di antara tanda-tanda diterimanya ibadah seseorang itu, dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada perubahan dalam dirinya. Setelah melaksanakan puasa misalnya, ada perubahan yang didapatkan, semakin menjadi baik. Melaksanakan haji atau pulang dari umroh misalnya, pulang dari haji, dia menjadi lebih baik. Pulang dari haji misalnya, terkadang orang kepanggil Pak Haji atau Bu Haji, jangan justru mengatakan merasa tidak mau dipanggil kalau tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Tapi justru ketika kita dipanggil atau Bu Haji atau Pak Haji itu, justru kita harus merasa saya ini dipanggil begitu, artinya saya diingatkan saya sudah pernah berhaji. Harus jaga saya punya akhlak. Ya, seperti itu. Ya, bukan justru marah kalau tidak dipanggil seperti itu. Karena memang tidak ada gelar-gelar seperti itu. Nggak ada. Tapi kalau kita dipanggil seperti itu, maka kita harus ingatkan. Dia ingatkan saya bahwasanya saya sudah pernah berhaji, harus perbaiki akhlak saya. Iya, harus perbaiki perbuatan saya. Jadi di antara selain kita minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, minta terus kepada Allah. Kalau orang salafus saleh saja 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang meminta kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Selama berangkatnya atau perginya bulan Ramadan, selama 6 bulan mereka terus minta kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadahku selama bulan Ramadan. Ini orang-orang soleh terdahulu. Apalagi kita. Apalagi jangan selalu merasa kita sudah berbuat banyak. Ya, minta terus kepada Allah agar diterima amal ibadah kita. Dan Umar bin Khattab ini terakhir untuk pertanyaan pertama ini. Umar bin Khattab adalah orang yang telah dijamu masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap mengatakan dalam banyak doanya, Allahumma ja'al kulla amali sholihan wa khalisan liwajhik, ya Allah jadikanlah seluruh amalanku ini soleh dan ikhlas karenamu. Apalagi kita sangat butuh doa dengan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya kita ada pertanyaan di Zoom, pertanyaan dari Titik. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustadz, tanpa bermaksud menyinggung siapapun, jika Allah punya sifat ar-rafiq, bagaimana tanggapan Ustadz terkait dai yang sangat keras dalam menyampaikan dakwah? Baik, barakallahu fikum. Nah, hadis yang telah kita kemukakan tadi di awal, ya kan, ketika ada orang Yahudi Yahudi mengata-ngatai Nabi SAW, Assalamualaikum, ya, kecelakaan dan kematian untukmu. Dia tidak mengatakan Assalamualaikum. Dia mengatakan Assalamualaikum, kematian untukmu. Kalau asam kan racun artinya, ya asam, sum, ya kematian untukmu. Aisyah kan mau tergesa-gesa dan mengatakan, ya bahkan bagimu kematian dan laknat, ditambah lagi laknat. Ya, ditambah kita harus adil. Ya. Makanya seperti itu. Jadi kita harus paham apa artinya dakwah. Dakwah artinya mengajak. Da'a yad'u, mengajak. Makanya dalam bahasa Arab itu kalau ada undangan pernikahan misalnya, dakwah juga artinya itu dakwah. Indaka dakwah, ya. Kau punya undangan enggak? Iya. Jadi ajakan, undangan. Bagaimana orang kalau kita mengajak? Iya. Apa kita kata-kata orang? Ya, apa kita ya ambil undangan ini? Enggak. Dengan baik. Ajak. Iya. Tapi terkadang memang ada orang yang nanti mau merasa ini ketika dengan ditegasi. Jadi perlu dibedakan antara tegas dengan keras. Ini juga perlu dibedakan. Ada yang tegas, ada yang keras. Dalam masalah kita harus tegas. Ya, prinsip harus tegas, tapi dan juga cara berusaha menyampaikan dengan cara yang lembut. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, atau meminta kepada Allah akhlak yang mulia. Ya, kalau kita termasuk orang yang keras misalnya, tahu kita orangnya wataknya keras, temperamen misalnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lembutkan hati saya ya Allah. Ya, lembutkan hati saya, lembutkan perkataan saya. Makanya di dalam khutbah kita dengarkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadid bukan syadid. Kalau syadid artinya keras. Sadid artinya yang lurus.
yang baik. Iya. Jadi kita minta Allahumma saddid qauli ya Allah, ya perbaiki kata-kata saya ini ya Allah dan perbuatan saya. Saddid qauli, tepatkan sasarannya. Ya. Jadi asalnya dakwah adalah mengajak. Sama halnya ketika ada orang yang misalnya sudah mau jatuh di jurang, tenggelam. Ya, apa kita apa namanya? Tentunya kita berusaha mengajaknya, menariknya untuk menyelamatkan. Itu namanya dakwah. Itu artinya dakwah, mengajak yang baik. Bahkan ketika ada tiga metode dakwah disebutkan oleh Allah SWT, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah. Ada orang yang mempan dengan cara hikmah, ya makanya dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, ada yang mempan kalau dengan cara al mau'izatil hasanah, diberikan ayat Allah Subhanahu wa taala, diberikan ayat tentang surga, ayat-ayat neraka. Iya. Ada juga nanti dia mempan kalau dengan apa? Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum, kalau di debat. Tapi dengan cara apa? Itu pun dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Subhanallah, syariat ini. Jadi Islam itu dilihat dengan sifatnya, bukan orangnya. Kalau mungkin kalau orang terkadang ya kepribadiannya orang memang seperti itu, keras mungkin. Ya, jadi kembali kepada person kita masing-masing. Bagaimana kita mengamalkan Islam itu dari sifat yang kita ketahui yang sebenarnya, bukan melihat kepada orang yang menyelisih sebenarnya. Ya. Jadi kita harus melihat secara objektif, jangan lihat subjeknya, tapi objeknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang diajukan oleh Ummu Khalid. Afwan Ustaz izin bertanya, apakah berdosa jika ada video yang di-share dengan niat berdakwah, tapi ada wanita yang tidak berhijab di video itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah juga diantara bentuk kehati-hatian dalam berdakwah. Jangan sampai ya kita justru ya memfasilitasi dalam penyebaran keburukan. Harus dilihat itu. Makanya kalau di Dewan Syariah sendiri, ya itu sudah punya dawabit. Dawabit itu batasan-batasan dalam membuat video, ya membuat flyer-flyer, pamflet, spanduk-spanduk, itu ada batasan-batasan yang telah kita sepakati dalam musyawarah. Bisa dilihat nanti di situ ya, batasan-batasannya. Misalnya ada perempuan yang tidak pakai hijab, itu jangan. Ya, walaupun bahkan kalau kita menjual, yang mengiklankan kita punya produk, jangan sama sekali. Ya, justru itu namanya ta'awun 'alal itsmi wal udwan, membantu dalam keburukan, memperatkan aurat wanita. Coba bayangkan ketika aurat wanita itu tersingkap, terlihat oleh orang banyak. Ya, banyak orang tertarik, terfitnah dengan wanita tersebut. Siapa yang berdosa? Kita juga yang berdosa karena kita yang menyebarkannya. Kita harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Kalau bisa misalnya memang ada video seperti itu, termasuk yang ada musiknya, ini harus kita hindari. Karena kita sudah tahu, sudah paham. Kalau mungkin mereka orang awam, mereka membuat sendiri. Yang penting kita tidak sebarkan. Kalau kita misalnya dapat di medsos misalnya, kata-katanya bagus, ceramahnya bagus, sekarang kan bisa kita edit musiknya ganti. Ya, sebelum disebarkan harus betul-betul hati-hati. Ada misalnya orang wanita yang tersingkap, kita blur itu. Kalau memang kata-katanya ini yang bisa memberikan dampak dalam dakwah. Jadi dengan kaidah mengatakan al-ghayatu la tubarrir wasail. Itu yang saya ingat ya. Tujuan itu tidak menjadikan kita menghalalkan segala cara. Ini kaidah sangat penting dalam berdakwah. Ya. Semoga Allah memberikan kita taufiknya. Baik, syukron wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang diajukan oleh Firman Takalar. Pertanyaannya adalah, Afwan Ustaz izin bertanya di luar materi, tapi berkaitan dengan akidah. Saat kita meninggal dunia, kita akan dimakamkan di dalam perut bumi dan akan terus berada di dalamnya sampai hari kiamat tiba.
Ketika hari kiamat tiba, Allah akan menghancurkan bumi ini beserta segala isinya. Pertanyaannya, saat hari kebangkitan nanti, Allah akan mengembalikan bumi yang telah dihancurkan itu dan jasad kita dikeluarkan dari dalamnya, ataukah Allah menggantikan bumi yang baru? Jika digantikan dengan bumi yang baru, apakah jasad kita dipindahkan dulu ke bumi yang baru itu, baru kemudian dibangkitkan dari bumi yang baru itu, atau tidak? Syukran atas penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, ada memang dua pendapat dari kalangan ulama kita dalam masalah ini ya. Karena dalam surat Al-Zalzal disebutkan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Jadi bumi ini memuntahkan semua isi perutnya, termasuk dia mayat-mayat. Itu dimuntahkan semuanya, keluarkan. Ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan ada bumi yang lain yang Allah ciptakan. Sebagaimana ayat disebutkan, tubaddalu ardu. Ada bumi diganti. Ada yang mengatakan bumi yang ada di padang mahsyar itu adalah bumi ini juga. Tapi Allah ratakan. Karena kenapa? Dalam surah Al-Zalzal kita dapatkan tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itu bumi ini menceritakan, mempersaksikan apa yang telah dilakukan oleh manusia di atasnya saat itu. Ini menunjukkan, ya kalau mengambil pendapat pertama tadi ini ya, bahwasanya bumi itu juga, karena bumi ini akan bersaksi atas apa yang diperbuat manusia di atasnya. Pendapat yang kedua diganti dengan bumi yang lain. Ya, kalau yang seperti ini sebenarnya, ya mohon maaf, itu tidak perlu ditanyakan secara detail. Intinya kita yakini adanya terjadi hari kiamat. Dalam surah Al-Zalzal tadi tersebut, bumi akan menjadi saksi. Kalau kita sudah yakin itu bumi akan menjadi saksi, kita harus memperbaiki diri kita. Kalau kita pernah berbuat maksiat di tempat itu, usahakan berbuat kebaikan setelah itu di situ. Ya, makanya kan ketika orang sholat fardu, itu dianjurkan pindah tempat untuk mencari tempat yang lain untuk sholat sunnah. Kalau memungkinkan, ya supaya banyak tempat-tempat yang menjadikan saksi atas perbuatan kebaikan kita. Nah ini sangat penting. Ya, sebagaimana pertanyaan salah seorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya kapan terjadi kiamat? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang kupersiapkan? Ini yang paling penting. Ya boleh silahkan bertanya seperti itu, tapi yang paling penting bagaimana kita menyiapkan diri kita menghadapi hari kiamat. Itu yang paling penting. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Baik, Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan keempat. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, saya merasa hati saya sedang kosong. Tidak ada yang memahami saya dan saya merasa kosong ketika beribadah atau sholat. Bagaimana cara menyikapi rasa kesepian dan kekosongan dalam hati saya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita. Ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Tak tolonglah kepada Allah ya dengan cara bersabar dan sholat. Justru sholat itu kita jadikan sebagai tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan seluruh permasalahan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan suatu masalah, beliau langsung melaksanakan sholat. Fazia ila sholat. Fazia ila sholat. Tiba-tiba langsung sholat. Ya, kalau Nabi SAW punya masalah, langsung sholat. Mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah. Justru kalau kita meniatkan seperti itu, ya, maka kita akan benar-benar merasakan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ingat dalam ayat tersebut ya, wasta'inu bis sabri was shalah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Meminta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk tentunya hatinya tidak kosong. Bagaimana supaya hati kita tidak kosong? Ya, kita menjadi orang khusyuk. Bagaimana kita menjadi orang khusyuk? Lihat ayat setelahnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kita harus ingat ketika kita berjalan ke masjid, kita ingin menunaikan sholat, saya ini akan menghadap Allah. Yakin akan menghadap Allah. Sebelum kita menghadap Allah hari kiamat, yauma yakunun nasu lirabbil alamin. Ketika hari manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhadapan terlebih dahulu di dalam sholat ini. Jadi kita bagaimana mengisi hati kita? Kita yakini saya ini sholat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha khusyuk, mentadabburi suratul Fatihah. Ya, supaya tidak kosong itu hati kita, tadabburi suratul Fatihah. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Allah Tuhan kita menciptakan kita, memberikan kita pendengaran, penglihatan, kehidupan. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, ingat semua dosa-dosa kita. Begitu sayangnya Allah sama kita. Allah tidak memviralkan dosa-dosa kita. Terkadang kita cium bau yang jelek. Ya, ini sering ya, pernah suatu saat kita melewati suatu tempat itu sangat bau. Tempat itu sangat bau. Kita pun tidak bisa, ya, tidak tahan dengan bau yang sangat busuk tersebut. Pernahkah kira-kira kita, ya, mengambil pelajaran kalau seandainya dosa kita punya bau, ya, kemudian bau kita menyebar? Makanya salah seorang salaf pernah mengatakan, "Lau kana lidzunubi ra'yah." Seandainya dosa itu punya bau, ma jawarani ahad, tidak ada orang yang mau mendekat sama saya. Coba bayangkan. Ya. Jadi pelajaran-pelajaran di dunia kita lihat. Kita lihat itu. Kita cium bau yang bau busuk. Tapi ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menutupi dosa saya. Seandainya dosa punya bau, mungkin tidak ada yang mendekat sama saya. Itu pelajaran-pelajaran sangat penting kita ambil. Ya, jadi kita bagaimana membuat hati kita tenang, ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan jadi tenang. Obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kelima. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari hamba Allah lagi. Pertanyaannya adalah, jika Nabi dan Rasul adalah penghuni surga, kenapa mereka harus diuji dengan ujian yang berat, Ustaz? Bukankah Allah telah mengetahui keimanan yang ada di hati mereka? Baik, barakallahu fikum. Emas murni itu tidak akan menjadi emas murni seperti itu. Ya, kecuali setelah ditempah. Ya kan, dibersihkan itu karat-karatannya. Akan muncul emas murni. Ini cuma sebagai ini saja. Ya, kalau kita sudah paham itu, ya sudah dipahami lah. Ya, sama saja kalau orang mengatakan, Allah kan sudah tahu. Ya, iblis itu akan istikbar. Kenapa Allah masih menciptakannya? Ada kan pertanyaan seperti ini, sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Semua pasti ada hikmahnya. Ya, semua pasti ada hikmahnya. Kenapa kita mesti bekerja misalnya? Kenapa kita mesti bekerja capek-capek? Kita sudah tahu pasti lelah kalau ke sana bekerja. Iya, tidak kenal hujan. Banjir pun diterobosi. Iya. Ya, tidak kenal semua itu karena ada target yang kita ingin capai. Ya. Jadi Allah SWT ingin menempah kita. Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, namanya manusia. Para nabi kan manusia. Innama ana basyurun mithlukum. Yuha ilayya. Sama pertanyaan orang musyrik. Orang musyrik pernah mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan malaikat saja sebagai nabi? Ya kan? Kenapa? Ya, Allah turunkan
Nabi itu manusia? Kenapa bukan malaikat saja Allah turunkan? Ini pertanyaan orang musyrik ini. Dalam ayat disebutkan. Ya. Jawabannya apa? Seandainya Allah menjadikan Nabi itu dari malaikat, kita tidak bisa mencontohinya. Malaikat kan tidak makan. Malaikat tidak menikah. Ya. Bagaimana kita contohi? Kan? Ya, makanya diutus Nabi dari kalangan manusia supaya kita bisa contoh dari atas sampai bawah. Iya, dari cara tidur sampai tidur kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah utus Nabi untuk mengujinya di hadapan manusia. Dan coba kalau ini ya, ingat dalam masa ujian ya, masa ujian. Contoh kecil saja ini. Itu paku di dinding, kalau satu kali pukul, gimana itu? Kuat nggak? Nggak kuat kan? Akan jatuh itu paku. Jadi kalau semakin dipaku, dia akan menjadi kuat. Begitulah terkadang manusia, terkadang butuh ujian. Iya, terkadang butuh ditempa supaya menjadi kuat nantinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Paling berat ujian adalah para nabi karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Kalau kita saja mau naik tingkat, semakin mau naik tingkat kan ujiannya tinggi juga, tingkat tinggi, tidak mungkin. Ya, ujiannya anak SD sama dengan SMP, SMA tidak mungkin. Apalagi mau lulus perguruan tinggi, beda semua ujiannya. Dengan itu akan Allah jadikan diangkat derajatnya di Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-6. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ke-7 dari Zoom. Ada pertanyaan yang diajukan oleh Moe. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika dosa yang dulu kita tinggalkan, kemudian rasanya kembali muncul? Bagaimana cara mengontrol perasaan kita? Syukran wa jazakumullah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ya dosa yang pernah kita lakukan kita sudah tinggalkan dan muncul lagi, dan ketika kita ingat dosa tersebut ya tertarik lagi melakukannya, naudzubillah min dzalik, maka segera ya meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bagaimana ya kisah seorang pemuda yang meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, idzanni bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Subhanallah. Ya kurang ajar sekali ini kata sahabat. Sahabat sudah memukulinya, tapi Nabi SAW lembut, tahan. Ya, Nabi SAW memberikan dialog yang sangat lembut. Atardoh li ummik. Bagaimana? Apakah engkau ridho kalau itu terjadi pada ibumu, pada saudarimu, pada tantemu? Iya, dia mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah, saya tidak ridho. Nah manusia juga, yang lain, orang lain tidak mungkin juga ridho untuk dijadikan korban seperti itu, ibunya, ya dan sebagainya. Tapi dia mengatakan, namun ya Rasulullah, syahwat saya sangat ini menguat, saya tidak bisa meninggalkannya. Ya, saya tidak bisa menahan syahwat saya. Maka Nabi SAW memegang dadanya dan mendoakannya, Allahumma tahhir qalbi wa hassin, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu waqfir dzambahu, ya Allah, sucikan hatinya ya, dan bentengi kemaluannya, artinya jaga kemaluannya dan ampuni dosanya. Apa yang kita ambil dari doa ini? Kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, sucikan hati saya. Wa hassin farji, jangan kemaluan saya. Ya waqfir dzambi, dan ampuni dosa-dosa saya. Ini yang kita perbanyak. Dan ketika kita membaca zikir pagi petang, ingat ini zikir pagi petang ini sebagai benteng kita. Ya, jangan kita pernah tinggalkan walaupun kita pergi sesibuk apapun kita di perjalanan kita antar anak sekolah, pergi ke kantor, baca itu. Walaupun sudah menjelang siang, baca itu. Ketika kita membaca doa misalnya, Allahumma afini fi badani, ya Allah, jagalah badan saya. Allahumma afini fi sam'i, jaga pendengaran saya. Allahumma afini fi basari, jaga penglihatan saya. Bukan hanya meminta kesehatan pada badan dari sisi fisik, pada telinga, pada penglihatan, bukan cuma itu, tapi yang lebih penting daripada itu kita minta kepada Allah, renungi dan hayati baik-baik
bahwasanya kita minta lebih daripada itu adalah agar Allah menjaga badan kita dari kemaksiatan, menjaga pendengaran kita dari keburukan, dan menjaga penglihatan kita dari melihat yang haram. Ini kita minta kepada Allah. Hayati apa yang kita baca. Dan doa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhum fi qulubina. Kalau kita terkadang ingat dosa-dosa yang lalu itu, seakan-akan mau dikembalikan ke sana, ingat lagi. Berdoa kepada Allah, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan aku cinta kepada keimanan dan hiasi dalam diriku, wa zayyinhum fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah aku membenci kekufuran dan kefasikan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan aku orang yang rasyidin, orang yang mendapat petunjuk dan orang yang berakal. Intinya kembali kepada Allah, minta doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, syaqqa ila Allah. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah satu-satunya yang bisa memberikan solusi dan menyelamatkan kita dari berbagai macam hal yang kita tidak inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-7. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Afwan Ustaz, saya jarang beribadah, kadang juga meninggalkan sholat, tapi rezeki saya lancar. Apakah ini azab bagi saya, Ustaz? Baik. Kita khawatirkan itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah idza ra'aitallaha yu'ti lil 'asi fa'lam annahu istidraj. Jikalau Anda melihat seseorang diberikan kenikmatan dari dunia ini, semakin dia jauh dari Allah, justru semakin banyak kenikmatan dunia didapatkan, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj artinya apa? Allah berikan tangguhan kepadanya. Setelah itu akan diazab. A'udzubillah min dzalik. Makanya dalam satu hadis disebutkan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalalahu lahul uquba fid dunya. Jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah akan menyegerakan hukuman bagi hambanya tersebut untuk membersihkannya. Ya. Begitu pula sebaliknya, idza aradallahu bi syarra, idza aradallahu bi 'abdi syarra, jika Allah menginginkan keburukan untuk hambanya, maka Allah akan berikan tangguhan untuknya. Sampai akan dia bertumpuk-tumpuk, nanti itu akan juga akan diazab dengan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Tentunya kita ini hidup di dunia ini begitu banyak ujian. Terkadang kita terjatuh pada kemaksiatan, terkadang kita meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kita ini tinggal di buminya Allah. Kita ini melihat dengan penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita pendengaran, kita bernapas oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah tidak berikan pada hari Jumat saja kalau kita sebagai laki-laki. Lalu kenapa kita mau bersujud pada hari Jumat saja? Ya. Makanya Allah mengatakan, "Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih." Katakanlah, bagaimana menurutmu kalau Allah cabut itu pendengaranmu? Allah cabut itu penglihatanmu, mengunci mati hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mengembalikannya? Jadi kita ini beribadah kepada Allah karena kita butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah. Kita tinggal di buminya Allah. Bayangkan kalau kita saja menumpang di rumahnya orang, kita makan di rumahnya orang, ya, kemudian kita di ujian, ya bagi orang-orang beriman, apakah akan ingkar kepada Allah tuh? Tidak. Jadi kita harus sadar semuanya, kita semuanya, bukan cuma penanya. Kita semua sadar kita ini butuh sama Allah. Iya, bagaimanapun kita mau diberikan kenikmatan, kita akan meninggalkan itu semua. Yang rumah sekarang kita tempati ini, kita tidak tahu 100 tahun ke depan siapa yang akan tinggali. Kendaraan kita siapa yang akan pakai? Kita akan tinggalkan. Ya, kita harus yakin kita akan mati. Kita akan mati tinggalkan semua kekayaan tersebut. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Allah mengatakan sebelumnya, alhaakumut takatsur, saling memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan harta kalian, dengan di urusan dunia ini,
telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kuburan atau berziarah kuburan, baru kalian menjadi sadar. Maka akhirnya mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kalian akan ditanyakan apa yang kalian nikmati. Kita harus merasa ya khawatir dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bimbing kita semuanya untuk semakin dekat kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Baik, Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-8. Kemudian kita beralih ke pertanyaan terakhir dan ini mungkin pertanyaan ke-9 dan akan menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita pada malam hari ini. Pertanyaan yang diajukan oleh hamba Allah lagi. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang kaya yang sering bersedekah tapi jarang sholat, Ustadz? Apakah pahala sedekahnya itu bisa menutupi sholatnya? Baik, barakallahu fikum. Sebelum saya lupa, untuk semua pertanyaan yang telah masuk ini, ya, dan pertanyaan terakhir ini juga, terutama pertanyaan-pertanyaan yang mencakup tentang pengaduan, tentang kelalaian kita selama ini. Kita lalai dari sholat, kita lalai dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus syukur kepada Allah. Ya, pertama kali kita syukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti konsultasi ini. Allah berikan hidayah kepada kita, petunjuk. Kita syukur itu. Karena begitu banyak orang yang diberikan, ya dibiarkan dengan kesesatannya, dibiarkan. Mayyidillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah biarkan kesesatan kepadanya, Allah akan biarkan itu. Tidak ada yang bisa berikan petunjuk. Maka syukurlah Anda, ya, yang menanyakan seperti ini, itu menunjukkan bahwasanya Anda ingin berubah. Anda ingin berubah. Kita ingin berubah. Semuanya kita ingin berubah, mendekat kepada Allah. Karena semakin bertambah tahun, umur kita semakin berkurang. Ya, kita syukur kepada Allah karena kita bertanya seperti ini, menunjukkan ya, kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersedekah tapi tidak sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Tidak ada ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan orang yang mencuri kafir, orang yang berzina kafir, orang yang membunuh kafir, orang minum khamar kafir. Selama mereka meyakini bahwasanya ya semua itu haram. Enggak ada. Tapi ingat, azab Allah sangat pedih. Namun sebagian besar ulama atau sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia telah kafir. Ini begitu pentingnya, begitu bahayanya meninggalkan sholat. Ya, begitu bahayanya meninggalkan sholat. Kalau dia banyak sedekah tapi tidak sholat, sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis mengatakan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholatnya baik, akan baik semuanya. Sholatnya buruk, akan buruk semuanya. Nah, sholat menjadi patron. Karena itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sangat besar setelah kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Tapi ingat, ketika kita melihat orang seperti itu, banyak sedekahnya tapi tidak sholat, justru kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga dia mendapatkan hidayah-Mu, menjaga sholat lima waktunya. Kita doakan. Jangan cuma membicarakan orang. Ya, jangan cuma bicara, itu orang banyak sedekahnya tapi tidak sholat. Jangan bicara seperti itu saja. Kita mungkin bicarakan, tapi apa? Kita doakan. Ya Allah, berikan dia hidayah, ya Allah. Begitulah kita ini, ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melihat kemungkaran, jangan dilihatin saja. Dan bahkan jangan justru menikmatinya. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang kita lakukan, minimal kalau kita tidak bisa mengajaknya langsung, minimal kita doakan, ya Allah. Kita melihat mungkin perempuan di jalan, di perjalanan kita, tanpa sengaja, ya tidak menutup aurat, kita doa, ya Allah, berikan hidayah kepada saudari saya ini. Kita minta kepada Allah supaya dia bisa menutup auratnya. Ya Allah, berikan saudara saya kepada saudara saya ini supaya bisa menjaga sholat lima waktunya. Kita minta kepada Allah. Tugas kita cuma mengajak dan mendoakan. Bukan cuma dicerita saya seperti itu. Nah, cerita seperti ini alhamdulillah tujuannya untuk mendapat pengarahan. Alhamdulillah.
Jadi orang yang bersedekah bahkan puasa berhaji tapi tidak sholat Allah sebelum katakan kafir. Kalau kafir tidak bermanfaat semua amal-amalannya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi semoga dengan perbuatan sedekahnya tersebut, ya sebab Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga nantinya akan menjaga sholat 5 waktunya. Ini terakhir ya, ya terakhir saja. Ya. Terakhir Ustaz. Kisah mungkin satu sebagai penutup. Oh Kisah boleh sebagai penutup silakan saja. Ustaz. Sesuai dengan pertanyaannya ini. Kalau di zaman dahulu dari kalangan Bani Israel ada seorang wanita yang dulu pekerjaannya melacur, naudzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga semua wanita kita dari hal tersebut. Ketika di perjalanan melihat seekor anjing yang kehausan setelah dia minum air. Ya, anjing tersebut kehausan tidak bisa turun ke sumur untuk mengambil air. Maka ya wanita tersebut memberikan air kepada anjing tersebut minuman sehingga minum lepas dahaganya, ya lepas dari kehausannya, ya maka Allah pun subhanahu wa ta'ala merahmatinya, mengasihinya sebagaimana dia kasihi anjing tersebut, Allah pun dia kasihi, Allah pun kasih dia, ya dan rahmati dan ampuni dosa-dosanya. Itu di zaman Bani Israel. Nah di zaman ini ada seorang laki-laki, ini penutup sekali penutup ini ya, ada seorang laki-laki suka minum khamar. Dan tapi dia tidak mau minum khamar kecuali dalam keadaan perut kenyang. Satu malam, ya dia keluar mau minum khamar tapi ya dia dalam keadaan lapar. Dia mengatakan saya harus habiskan saya punya khamar di malam ini. Minumannya di rumahnya. Dia di pertengahan jalan, dia ke warung beli makanan, beli roti karena kelaparan, harus makan dulu sebelum minum khamar. Tapi setelah dari warung sudah membawa roti untuk dibawa ke rumahnya dimakan, tiba-tiba di perjalanan melihat seekor anjing juga yang dalam keadaan kelaparan. Hampir sama kisahnya. Ya. Kemudian pun padahal dia lapar ini. Tapi dia kasihan kepada anjing tersebut, dia kasih makanan anjing tersebut. Mulai saat itu tidak ada lagi keinginannya untuk meminum khamar. Artinya apa? Artinya apa ya sekalian dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, boleh jadi ada kebaikan-kebaikan kita ikhlas melakukannya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Makanya hadisnya mengatakan wa'at bi sayyi'atil hasanah, ikutkanlah perbuatan keburukan dengan kebaikan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya dan istiqomah di atas hidayahnya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Ustaz, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya dan atas waktunya juga. Dan juga kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan dirinya untuk bergabung pada konsultasi syariah kita pada malam hari ini. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangannya itu datang dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.